Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kedua, siswa dapat mencarikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Keempat itu siswa dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang melibatkan penjumlahan yang berpenyebut sama. Selanjutnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam karya dekoratif. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita malam ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur anak-anak ibu. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Kemudian apa saja pengaruh cuaca terhadap kita atau yang kita rasakan. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat yang dikirim Komang terhadap Dayu. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Itu anak-anak surat dari Komang untuk Dayu. Kemudian di sini kita perhatikan dari bacaan surat tadi, kita ambil yaitu rangkuman yang berbentuk peta pikiran. Pertanyaan seperti ini: kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Itu di Denpasar atau Bali anak-anak ibu, tanggal 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Kemudian bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Yaitu dengan cara mengumpulkan pakaian dan makanan. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Komang adalah sepupu Dayu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Kemudian dari bacaan tadi bisa kita rangkum, kita ambil kesimpulan.
Seperti ini anak-anak ibu, contoh ibu buat ya. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Jadi kalau ada orang yang terkena bencana juga kita harus membantunya, baik itu berupa makanan atau pakaian yang layak pakai. Bagaimana cara membantu teman-teman yang terkena bencana? Yang pertama itu menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak pakai. Kedua itu memberi motivasi agar teman tidak berputus asa. Ketiga, ikut menghibur korban bencana alam. Keempat itu mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. Kemudian mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami kesulitan. Itu anak-anak ibu, jika ada teman kamu yang mengalami bencana seperti gempa bumi, banjir, juga kita harus membantunya. Di sini ada anak ibu gambar, amati gambarnya, kemudian kelompokkan menurut cuaca. Kalau cuaca panas, apa aja itu alat-alatnya. Kemudian kalau cuaca dingin, apa juga yang dibutuhkan. Di sini seperti jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda. Jadi di sini akan kita kelompokkan menurut cuacanya ya. Cuaca panas, itu yang dibutuhkan yaitu kipas bambu, kipas angin, topi pantai, es pisang hijau, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, dan baju kaos. Kemudian di saat cuaca dingin, ini kita juga maunya makan yang hangat-hangat ya anak-anak ibu, seperti bakso, sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, jaket, payung, selimut. Itulah anak-anak ibu contoh kelengkapan yang kita gunakan di saat cuaca panas dan cuaca dingin. Dayu menceritakan isi surat ke Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanan terasa sangat lama. Saat di perjalanan Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Baik anak-anak ibu, di sini kita akan belajar tentang pecahan ya, atau menjumlahkan pecahan. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah juga pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Ini anak-anak ibu, ayo kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Tadi masing-masing kue dipotong menjadi 4 bagian. Dayu memakan kuenya dari 4 bagian kue ini adalah satu bagian kue ini sama dengan 1/4 karena dipotong menjadi 4 bagian. Ayah juga memakan satu kue ini juga sama dengan 1/4. Maka kita jumlahkan di sini. Nah, untuk mengerjakannya lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya harus sama, anak-anak, bukan berarti kita tambahkan ini. Perhatikan ini, misalnya pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut, bukan begitu ya anak ibu. Karena penyebutnya sama, itu biarkan aja penyebutnya ini tetap. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Mana yang kita jumlahkan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap 4, berarti 2/4. Jadi kue yang telah dimakan Dayu dan ayah ada 2/4 bagian. Kemudian contoh lain lagi. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat.
Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Tadi si Dayunya makan coklatnya ada 3 potong. Sedangkan ibunya makan 2 potong. Coklat tadi dipotong menjadi 10 bagian. Berarti di sini kita tulis ada itu 3/10 yang dimakan oleh si Dayu. 2/10 yang dimakan oleh ibu. Yang kita jumlahkan adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena pembilangnya aja yang kita hitung ya anak-anak ibu. Penyebutnya biarkan aja 10 sama 10 karena penyebutnya sama. Jadi bukan berarti ya 10 ditambah 10 3 ditambah 2, salah itu ya anak ibu. Penyebutnya yang sama dibiarkan aja, tidak kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja. Paham anak-anak ibu? Yang kita jumlahkan adalah yang di atasnya saja kalau itu penyebutnya sama. Ya. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu ada 5/10 bagian. 5 itu datangnya dari mana? 3 potong yang dimakan si Dayu, 2 potong dimakan ibu. 3 tambah 2 sama dengan 5. 10-nya dari mana? Kuenya tadi dipotong menjadi 10. Ini coklat yang berisi 10 potong coklat. Berarti 10 coklatnya. Berarti ini 5/10. Paham anak ibu? Contoh yang lain lagi. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ayah makan berapa tadi? 2. Ibu makan 1. 1 dari per 5 bagian. Ini kan dipotong menjadi 5 bagian. 1/5. Kemudian ayah makan 2/5. Yang kita jumlahkan adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 5. Jadi roti yang dimakan ayah dan ibu ada 3/5 bagian. Paham anak ibu? Ya, ini ada lagi bu jelaskan lebih jelas lagi ya. Ini 1/3 ditambah 1/3 sama dengan yang kita jumlahkan anak-anak ibu semuanya. Kalau menonton video tolong lihat juga bukunya ya biar paham. 1 ditambah 1 2. Bukan berarti 3 ditambah 3, tidak. Karena penyebutnya sama tetap kita buat 3. Berarti 2/3. Coba ini, coba kalian hitung ini. 2 tambah 3 berapa? Ya betul. Kemudian penyebutnya ada berapa? 8. Sama penyebutnya? Iya sama, tetap kita tulis 8. Kemudian 3 tambah 2 berapa? Iya betul, 5. Kemudian 5 ini penyebutnya sama, kita tulis 5 ya. Lanjut yang D. 1/6 ditambah 2/6. 1 tambah 2 sama dengan 3. 6 penyebutnya tetap angka 6. Jadi 3/6. 2/7 tambah 2/7. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 7 ini jangan kamu tambahkan ya anak ibu, karena penyebutnya ini sama, dibiarkan aja tetap atau ditetap angka 7. Kemudian 4 ditambah 5 sama dengan 9. 10-nya tetap. Sudah paham anak ibu? Sudah cukup banyak contoh-contohnya yang ibu berikan. Coba kalian isi sendiri lagi ya. Kemudian ini lagi masih ada ya. 3/9 ditambah 4/9. Penyebutnya sama anak-anak ibu? Iya betul, sama kan? 3 tambah 4 berapa? Iya 7. 7/9. Sekarang 3/15 tambah 2/15. 3 ditambah 2 5. Ini 15 ya, tapi ini tambahnya 3 kali nih. 3 tambah 2 tambah 5. Jadi 3 ditambah 2 5 tambah 5 menjadi 10/15. Kenapa 15? Penyebutnya sama 15 ya, tulis 15. 10-nya dari mana? Kita jumlahkan pembilangnya.
Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Harus itu ingat ya, jangan terbalik-balik. Dulu pernah waktu latihan soal ibu buat robah soalnya, kamu udah bingung. Jadi harus paham penyebutnya yang mana, pembilangnya yang mana. Ingat, yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Contohnya yang ini 2/8 ditambah 1/8. Mana yang pembilang? Angka 2. Mana yang penyebut? Angka 8. Mana ini yang pembilang? Angka 1. Mana penyebutnya? Angka 8. Yang kita jumlahkan yang mana? 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Ini 3 kan. Kemudian kita jumlahkan semuanya lagi. Ya, 2 ditambah 1 ditambah 3 berarti 6. Penyebutnya berapa? 8. Tetap kita buat angka 8. Jangan dijumlahkan ya anak-anak ibu penyebutnya. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Ini anak-anak ibu, ini ada pembuatan poster ya. Ini judul posternya apa? Berbagi pada sesama, membawa kebahagiaan. Ya. Contoh posternya. Apa yang maksud dengan poster? Poster itu adalah berupa informasi, kemudian ajakan atau imbauan. Jadi di sini ada alat yang digunakan seperti kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol atau krayon. Langkah-langkahnya bagaimana? Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster nih. Hiasan ini namanya hiasan dekoratif ya anak-anak ibu. Kemudian berilah warna untuk pola garismu. Setelah itu hiaslah tepinya seindah mungkin ya. Kalau kamu hobi menggambar, buatlah seindah mungkin supaya menarik orang membacanya postermu ya. Ajak warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Lanjut kita yaitu PB2. Perhatikan gambar ya anak-anak ibu. Ini gambar gunung meletus ya. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Ya anak-anak ibu, ini gambar gunung meletus. Lalu gunung meletus ini mengeluarkan lahar panas. Lalu ada juga menjadi abu vulkanik. Abu vulkanik itu bisa membuat hewan, tumbuhan akan mati. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah musim tertentu. Diskusikan mulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Kalau kemarin kita belajar tentang makanan khas dari daerah ya, sekarang tanaman lagi ya anak-anak ibu. Yang pertama, tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu Edo? Kemudian Siti menjawab, di daerahku katanya adalah di Sumatera Barat banyak tanaman yang tumbuh seperti padi, rempah-rempah, seperti kulit manis, itu banyak di daerah Sumatera Barat. Kemudian di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu juga tanamannya juga subur, kata Siti. Contohnya pohon sapu tangan. Ini ada namanya pohon sapu tangan, itu terdapat di daerah Riau. Kemudian kita mencari informasi anak-anak ibu tumbuhan tanaman yang tumbuh subur di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti pinang merah itu banyak tumbuh di daerah Jambi. Kemudian bunga puspa dari Bangka Belitung. Kemudian ada lagi cempaka kuning dari Aceh. Pohon damar dari Sumatera Utara. Pohon kayu manis yang ibu katakan tadi dari Sumatera Barat. Karena untuk rempah-rempah masakan ya anak-anak ibu banyak terdapat di Sumatera Barat. Hari makan bersama pun tiba.
Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Papeda dari mana anak-anak ibu? Dari Papua ya. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Rani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Kemudian makan bersama dengan sangat menyenangkan. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkan. Dia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit, anak-anak ibu. Ini ada surat Udin ya. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur-sayuran yang luas. Beraneka jenis sayuran ditanam warga di sana, juga ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayuran yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Itu surat dari Udin. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti. Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Anak-anak ibu coba amati gambar. Di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama gambar terjadinya hujan. Yang kedua adalah air yang terkena matahari lalu menguap lalu menjadi awan. Yang ketiga awan berkumpul menjadi satu kemudian berubah menjadi mendung. Nah sekarang kita urutkan. Yang pertama itu menguap. Ini menguap dulu ya. Proses terjadinya hujan itu yang pertama itu menguap. Menguap itu awan berkumpul menjadi satu, kemudian terjadi mendung. Setelah itu awan juga menjadi titik-titik air. Itulah yang dinamakan siklus hujan atau siklus air. Ini maksudnya perhatikan ini gambar ini. Nah ini yang pertama air menguap, kemudian awan berkumpul menjadi mendung. Yang hitam itu mengumpulkan air dia ke atas awan. Setelah itu timbullah titik-titik air. Titik-titik air itu yang disebut dengan hujan. Ini proses terjadinya hujan. Siklusnya seperti ini. Yang pertama menguap, kemudian mengumpal dia menjadi satu. Setelah itu jadilah titik-titik air. Titik-titik air itulah menjadi hujan. Paham anak ibu? Apakah kegiatan berubah saat terjadinya perubahan cuaca? Ya jelas saja ya anak ibu, karena perubahan cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Proses terjadinya hujan. Terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi. Apa itu yang maksud dengan evaporasi? Evaporasi itu disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, atau sumber lainnya akan mengalami penguapan. Setelah itu proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik ke atas awan ya. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan berbentuk dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Awan itu akan berubah menjadi titik-titik air hujan yang turun ke bumi. Lalu air hujan itu akan mengalir ke sungai, ke danau, dan lain sebagainya. Jadi di sini panas matahari membuat air laut atau danau menguap anak-anak ibu. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang berbentuk menjadi semakin besar. Lalu butiran-butiran air itu akan jatuh. Itulah terjadinya hujan.
Saat hujan biasanya angin bertiup kencang, hewan ternak akan berlarian, bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat mengemaskan ya anak-anak ibu. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Ini ada gambarnya anak ibu. Kemudian meloncatlah ke depan dan mendaratlah dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Itu anak-anak ibu, pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan jangan cuma sekedar didengar aja. Kemudian tolong anak ibu kerjakan apapun latihan-latihan yang ada di buku supaya kamu lebih memahami lagi ya anak-anak ibu. Jangan malas untuk membaca, gemarlah membaca supaya wawasan kamu menjadi banyak dan menjadi luas ya dengan cara gemar membaca. Sekian dari ibu, semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.